Bagaimana kondisinya? Di rumah sakit, Irfan baru saja datang setelah kepergian Fajri. Ia melihat Fajira tengah terduduk di depan pintu ruang persalinan rumah sakit sambil menangis. Sayang, panggil Irfan terkejut dan langsung memeluk Fajira. Mas, Hicks, anak kita diculik, Mas. Ipana diculik. Ucap Fajira menangis di pelukan Irfan. Duar, Irfan terkejut. Ia membeku di tempat dengan detak jantung yang tidak beraturan. Napasnya tiba-tiba saja sesak dan membuat Fajira tersentak kaget. Mas, pekiknya memegang dada Irfan. Bagaimana bisa? Tanya Irfan berusaha untuk mengatur detak jantungnya. Hicks, Fajri sudah mengejar mereka, Mas. Semoga saja Ipana bisa selamatkan, ucap Fajira. Mereka menangis sambil berpelukan. Irfan berusaha untuk menguasai kondisi tubuhnya. Dengan sisa tenaga yang mengangkat tubuh lemas Fajira untuk duduk di kursi tunggu. Bagaimana keadaan cucu kita, sayang? Eja bagaimana? Tanya Irfan lirih. Hicks, cucu kita laki-laki, Mas. Sementara Eja aku belum mendapatkan berita dari dokter. Apa kita harus ke sana? Tanya Fajira masih sesegukan. Boleh sayang, ucap Irfan langsung berbinar mendengar jika ia kembali mendapatkan cucu laki-laki. Atim belum bangun, Mas, ucap Fajira menunjuk Atim. Apa dia tertidur? Tanya Irfan mengernyit. Dia dibius, karena itu Ipana bisa dibawa pergi oleh mereka, Mas, ucap Fajira kembali menangis. Irfan memeluk Fajira dengan erat, berharap ia bisa mendapatkan kabar baik dari Fajri. Mereka terdiam dan saling menguatkan satu sama lain, hingga Atim terbangun dengan kepala yang begitu sakit dan wajah yang pucat. Nyonya, Tuan, panggil Atim lirih. Kamu sudah sadar? Tanya Fajira lirih. Sudah, Nyonya, Anda kenapa menangis? Tanya Atim bingung. Ipana diculik, ucap Fajira lirih. Dek, Atim terdiam, merasa tidak berguna menghampiri dirinya seketika. Diculik? Maafkan saya, Nona, saya tidak bisa menjaganya, Nona. Batin serasa ingin menangis. Fajri sudah mengejar mereka, semoga Ipana bisa kembali berkumpul bersama kita, ucap Fajri lirih. Atim berdiri dan langsung bersujud di kaki Fajira. Maafkan saya, Nyonya, maafkan saya, Tuan. Saya tidak becus menjaga Nona, maafkan saya, ucap Atim dengan mata yang berkaca-kaca. Bangunlah, ini bukan salah kamu. Jadikan pelajaran untuk kedepannya ya, ucap Fajira mengusap kepala Atim. Maafkan saya, ucap Atim menangis. Bagaimana keadaanmu? Tanya Fajira menenangkan. Sayanya merasa sedikit pusing, Nyonya, ucap Atim menghapus air matanya. Bangunlah, lebih baik kamu berjaga di depan ruang anak saya. Saya ingin melihat menantu saya dulu, ucap Fajira lirih. Baik, Nyonya, ucap Atim. Mereka segera berbagi tugas. Atim dengan sigap berjalan menuju ruang khusus bayi untuk melihat tuan kecilnya dan mengawasi keadaan sekitar bersama dengan 5 orang pengawal lainnya. Sementara Fajira dan Irfan menuju ruang operasi di mana Karenja dan Pak Sakti tengah diperiksa. Sudah lebih dari 2 jam mereka berada di dalam, namun belum ada satupun dokter maupun perawat yang keluar. Hingga mereka dikejutkan dengan berita di televisi yang memperlihatkan aksi kejar-kejaran antara Fajri dan para penculik di jalan raya. Fajira dan Irfan terlihat begitu cemas karena Fajri mengendarai motor dengan begitu kencang sambil melepaskan beberapa tembakan, sementara mobil yang membawa Ipana juga melaju dengan sangat kencang dan ugal-ugalan. Mas, anak kita, ucap Fajira kembali menangis. Ya Tuhan, kenapa ini semua bisa terjadi? Apa ini karma dari perilaku buruk saya dulu? Kenapa harus mereka yang menerima akibatnya? Tuhan, selamatkan anak-anak dan menantuku. Batin Irfan meneteskan air mata. Sabar sayang, semoga Ipana bisa dibawa pulang oleh Fajri, ucap Irfan tercekat. Ia tidak sekuat dulu yang akan bisa melakukan apapun dengan begitu gagah, tetapi sekarang penyakit jantung yang ia derita membawa dampak cukup besar terhadap fisiknya. Ceklek, seorang perawat keluar dari ruangan operasi itu. Irfan dan Fajira langsung berdiri dan menanyakan kabar Karenja dan Pak Sakti. Saya harus menyampaikan ini, Nyonya, Tuan. Saya harap Anda bisa bersabar untuk menerima apa yang tengah terjadi. Kami sudah melakukan segala upaya dengan begitu maksimal, tetapi maaf, nyawa supir Anda tidak bisa kami selamatkan, ucap perawat itu. Dek, Anda serius? Tanya Fajira tidak percaya. Iya, Nyonya, ucap perawat itu. Mas, kita belum memberitahu keluarga Pak Sakti, ucap Fajira kembali menangis. Tubuh Sintal itu hampir saja ambruk ke lantai jika Irfan tidak menahannya. Aku sudah meminta orang untuk menjemput mereka, sayang, ucap Irfan memeluk Fajira. Bagaimana dengan anak saya? Sentak Fajira menghapus air matanya.
Tuan muda masih selamat, Nyonya, tetapi saat ini beliau masih belum sadarkan diri. Mungkin dokter yang akan menjelaskan bagaimana keadaan Tuan muda, Nyonya, ucap perawat itu. Hicks, aku nggak bisa membayangkan jika Eja tidak selamat, Mas. Betapa hancur hati Ipana dan bayi kecil itu, ucap Fajira kembali menangis di pelukan Irfan. Sabar sayang, kita harus kuat untuk menghadapi semua ini, ucap Irfan yang berusaha untuk menahan sakit pada jantungnya. Hicks, kenapa ini bisa terjadi? Ucap Fajira meraung. Sayang, jangan seperti ini aku mohon, ucap Irfan memeluk Fajira dengan erat. Beberapa pengawal datang untuk mengurus jenazah Pak Sakti. Keluarganya belum datang dari kampung, sehingga ia akan disemayamkan di rumah Dirgantara. Bunda, panggil Fajri lirih. Bang, mana adikmu? Tanya Fajira dan langsung menghampiri Fajri. Pria tampan itu bungkam, tubuhnya luruh ke lantai dan menangis terisak. Mana dedek, Bang? Pekik Fajira mengguncang bahu Fajri. Maafin abang, Bunda. Abang terlambat, abang gagal. Abang gak becus menjaga Ipana. Tangis Fajri pecah di dalam pelukan sang ibunda. Bu, Irfan tiba-tiba saja tumbang mendengar perkataan Fajri. Ayah, pekik pria tampan dan tengah rapuh itu. Mas, panggil Fajira dan ikut pingsan. Bunda, pekik Fajri. Para pengawal dan perawat segera membawa mereka ke dalam ruang ICU khusus agar bisa ditangani dengan segera. Mereka tidak menyangka hari seperti ini akan dialami oleh keluarga Dirgantara. Fajri terduduk lemas dan menangis di kursi tunggu rumah sakit di depan pintu perawatan Irfan. Ia melepaskan semua sesak yang tengah dirasakan. Aku akan membunuh kalian semua, bajingan. Jika sampai keluargaku kenapa-napa, kolobang semut pun akan aku cari. Batin Fajri dengan mata yang menyalang. Fajri, pekik Ibu Alipa dan Ayah Hartono. Ibu, Ayah, ucap Fajri berdiri dan memeluk mereka. Kenapa ini bisa terjadi, nak? Tanya ibu menangis sambil memeluk Fajri. Aji nggak tahu, Bu. Bunda dan Ayah masuk ruang ICU. Eja kritis, Ipana diculik, Bu. Aji nggak tahu harus berbuat apa, ucap Fajri kembali menangis di pelukan ibu. Ya Tuhan, kenapa bisa seperti ini? Ucap ibu menangis. Ayah Hartono hanya terdiam mendengar apa yang terjadi. Bagaimana dengan bayi Ivana, Ji? Sentaknya. Bayinya selamat ya, dia laki-laki, ucap Fajri berusaha untuk menghentikan tangisnya. Ah, syukurlah, kita harus kuat ya nak, kamu boleh menangis. Tetapi setelah ini jangan memberi ampun kepada mereka yang telah berani membuat kekacauan di keluarga kita, ucap ayah tegas sambil menepuk bahu Fajri. Pria tampan itu menatap Ayah Tono dengan lekat sambil mengusap air matanya. Tolong jaga orang tua Aji ya, Aji akan menjemput Ipana dengan segera, ucap Fajri tegas. Iya nak, pergilah, hanya kamu yang bisa kami andalkan sekarang, ucap Ayah Tono. Fajri hanya mengangguk, ia menelpon beberapa pengawal lainnya untuk memperketat keamanan rumah sakit. Setelah dirasa cukup aman, ia pergi menuju markas khusus untuk tim keamanan kelas atas yang mengelola semua tatanan di dalam Dirgantara Group. Mata teduhnya melayang dan terlihat begitu menakutkan, bahkan ia tidak segan untuk mendorong para wartawan yang menghambat jalannya. Ia menggunakan motor polisi tadi untuk pergi menuju markas. Berserta dengan tuduhan pencurian yang jelas ia harus menemukan sang adik saat ini juga. Maafkan Dedi anak-anak, jangan membenci Dedi jika nanti akan ada nyawa yang melayang dengan tangan ini, batin Fajri dengan sorot mata yang sangat menakutkan.